Ya, pemirsa Pal TV, di sini saat ini kita memasuki markas. Inilah markas DPD Dewan Pimpinan Daerah Front Pembela Islam di Provinsi Sumatera Selatan. Dan di sini biasa kami membuat berbagai macam kegiatan. Di sini kita menerima tamu. Di sini juga kita majelis taklim dan kegiatan-kegiatan yang lain. Jadi di situ ada gazebo tempat kami menerima tamu. Di sini tempat kita majelis taklim bersama para jamaah. Ini ada kendaraan-kendaraan kita untuk kita khidmah kepada masyarakat. Ini ada ambulan 2, ada juga mobil bis untuk kegiatan dakwah. Dan inilah tempat yang mudah-mudahan menjadi tempat yang barokah dan bermanfaat. Alhamdulillah. Dan banyak waktu kita habiskan di sini untuk menerima tamu dan mengatur berbagai kegiatan dan aktivitas agar semua bisa terlaksana, bisa berjalan dengan baik. Di sini juga kita ada kegiatan dalam dunia media. Karena kami juga memiliki hobi di bidang multimedia. Di depan ini ada media kita, ada DL Media. Di sini ada mobilnya, ada mobil OB van-nya. Di setiap kegiatan-kegiatan haul, kegiatan-kegiatan dakwah, mobil ini menjadi salah satu mobil yang memiliki kegiatan cukup padat. Di dalamnya ini ada studio berjalan, ibarat outside broadcasting van, OB van, di mana di sini kita menyiarkan dakwah secara streaming ke segenap penjuru dunia. Dari sini kita bisa menyampaikan berita-berita dakwah kepada masyarakat, kepada umat. Ada kegiatan haul, ada kegiatan tabligh akbar, ada kegiatan peringatan Hari Besar Islam. Melalui media sosial kita pancarkan ini, dan juga mungkin bisa bekerja sama dengan televisi-televisi lokal agar bisa juga dari hasil streaming tersebut kemudian dipancarkan untuk bisa lebih dinikmati oleh masyarakat. Alhamdulillah sampai sekarang followernya tidak kurang dari 150.000 di kegiatan tersebut, dan sampai sekarang berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan insya Allah bermanfaat buat umat. Dan ini di dalam ada beberapa kamar untuk kita beristirahat, dan juga ada kamar tamu untuk tamu-tamu jikalau ada tamu luar kota yang bertandang, termasuk guru-guru kita. Bahkan biasanya Al-Habib Muhammad Rizik Syihab, Imam Besar FPI, kalau datang ke Palembang nginep di sini karena ini rumah beliau, karena ini tempat beliau, karena ini milik markas ini, DPD FPI ini adalah milik beliau. Jadi kita selalu menyiapkan hal-hal tersebut juga untuk tamu-tamu yang lain. Di sini ada taklim, ada majelis taklim, ada pelajaran pagi, subuh, dan juga di sore hari antara maghrib dan isya. Nah, selain itu
keseharian kita, menyelesaikan tugas-tugas, membaca buku, kemudian menyelesaikan berbagai macam tanggung jawab yang ada pada kita, juga bersilaturahmi, menyampaikan berbagai macam hal. Nah, ini Haji Abo, ini Haji Sulaiman, teman saya, saudara saya. Beliau ini pengusaha, kira-kira 20 tahun yang lalu mungkin beliau udah masuk Islam. Lebih tahun 88 masuk Islam, termasuk salah satu pengurus di PT, Pembina Iman Tauhid Islam, juga pendiri dari Masjid Al-Islam Muhammad Cheng Ho di Jakabaring, Sumatera Selatan. Beliau banyak memiliki perhatian kepada dakwah. Jadi beliau ini punya usaha lighting di Kota Palembang, Permata, yang cukup dikenal. Dan beliau luar biasa supportnya kepada dakwah dan seluruh kegiatan keislaman. Insya Allah beliau panjang umur, sehat. Dan banyak saudara-saudara beliau yang lain, kawan-kawan kita. Di sini ada teman-teman kita, ada Habib Adib Al-Haddad ini, yang punya usaha koko ini. Ada Habib Muhammad, ini ada Bapak Edi. Bapak Edi ini salah seorang tokoh masyarakat Kota Palembang. Beliau luar biasa semangatnya di dalam juga mengarahkan berbagai kegiatan di Kota Palembang ini. Saya bersama keluarga memang dididik di lingkungan keluarga yang religius, karena memang orang tua saya, ayah saya alumni salah satu pondok pesantren yang cukup terkenal di Jawa Timur, pondok pesantren Darul Hadith Al-Faqihiyah, yang diasuh oleh Al-Imamul Habr Al-Qutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih. Dan kakek saya Al-Habib Ahmad bin Zain bin Syahab adalah Naqibul Alawiyin di Kota Palembang, seorang yang dijadikan panutan, rujukan, dan juga merupakan salah seorang tokoh habaib di Kota Palembang yang memang memiliki basic dari kalangan pecinta ilmu dan pecinta majelis ta'lim, sehingga di keluarga kami memang dididik dan dibiasakan untuk mencintai hal-hal tersebut. Kemudian saya juga tinggal di daerah yang memang membuat kehidupan religius ini lebih semarak. Saya tinggal di Pasar Kuto, dan di depan rumah saya itu ada Masjid Darul Muttaqin. Di sana kami biasa menghadiri majelis-majelis taklim, bertemu dengan para ulama, para kiai, tokoh-tokoh masyarakat, dan mereka adalah orang-orang yang memang senantiasa menimbulkan semangat, wabil khusus kepada anak-anak kecil, untuk mencintai ilmu, mencintai agama, dan mencintai dakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian saya memulai sekolah saya di SD atau Madrasah Ibtidaiyah Adabiyah, yang di situ juga memang kami dididik dengan pendidikan agama, dididik dengan
pendidikan yang berimbang. Jadi ada pendidikan agamanya, ada pendidikan umumnya. Kemudian setelah itu saya menyambung sanawiyahnya juga di sana, di SMP Adabiyah Palembang. Namun juga di sore harinya saya sempat ikut di Madrasah Diniyah Alawiyah Darul Muttaqin, walaupun tidak lama, namun kemudian saya ikut menghadiri majelis-majelis secara rutin di Masjid Darul Muttaqin. Saat itu salah satu guru kami yaitu Al-Ustadz Kiai Haji Ali Umar Thayyib, seorang tokoh ulama yang memang dari mudanya juga menyiarkan Ratibul Haddad di kota Palembang, dan jamaahnya juga luar biasa. Murid-muridnya tersebar di seluruh Sumatera Selatan, dan beliau juga yang senantiasa memotivasi kami untuk aktif di dalam kegiatan tarbiyah dan dakwah Islamiyah. Ketika kita sudah mulai beranjak remaja, maka dulu di masjid itu ada kegiatan tarawih. Nah, kalau sudah masuk kegiatan tarawih, biasanya yang disuruh ceramah itu para remaja, kultumnya. Jadi kita disuruh waktu itu maju oleh guru-guru kita tersebut, termasuk oleh Al-Ustadz Kiai Haji Ali Umar Thayyib. Senantiasa beliau memberikan motivasi kepada kami untuk mengambil porsi di dalam dakwah tersebut. Kalau beliau hadir di sholat tarawih dan kita saat itu ada, maka beliau akan justru menyuruh kita untuk menyampaikan kultum. Dan ini berlanjut terus, kita dimotivasi oleh beliau untuk maju seperti itu. Kemudian saya sempat kuliah di Jakarta dan kemudian meneruskan pendidikan di pondok di perguruan Darul Mustafa di Tarim di Hadramut, lebih kurang 2 tahun sampai antara 3 tahun saya di sana. Kemudian saya kembali ke kota Palembang, dan juga ketika kembali di kota Palembang juga saya disambut dengan berbagai hal. Artinya kita harus mempersiapkan diri untuk menerima estafet dakwah ini dari guru-guru kita, termasuk ketika saat itu kakek saya sudah meninggal dan beliau digantikan oleh ayah saya, Al-Habib Muhammad, yang juga beliau banyak memberikan atau menitipkan amanah untuk berkhidmah kepada umat. Dan ini yang sampai sekarang tetap kami pegang, termasuk posisi saya sebagai salah satu pengurus di Front Pembela Islam Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian setelah itu saya mulai aktif di dalam dunia dakwah, dan lagi-lagi guru-guru kami, Al-Ustadz Kiai Haji Ali Umar Thayyib, Al-Ustadz Al-Habib Umar Abdul Aziz bin Abdul Rahman bin Syahab, yang sampai hari ini ada bersama-sama kita, juga senantiasa memberikan motivasi dan semangat, mendorong kami. Kalau ada yang undang beliau ceramah, justru beliau mengarahkannya kepada kita, supaya yang muda-muda ini maju, supaya yang muda-muda ini memiliki semangat, dalam rangka juga meningkatkan, kalau bahasa sekarang, jam terbang. Biar jam terbangnya tinggi, biar terbiasa di dalam dakwah, dan biar tahan terhadap berbagai macam hal yang bisa jadi menjadi penghalang dan rintangan-rintangan di dalam dakwah. Dan alhamdulillah sampai sekarang itu kita rasakan betul. Dan memang juga ketika kita di Hadramut, di Yaman, di Darul Mustafa, motivasi ini juga yang senantiasa diberikan oleh guru kami, Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, untuk kita memang betul-betul menekuni thalatha maqasid, yang disebut dengan thalatha maqasid, yaitu al-ilm, yaitu bagaimana seseorang betul-betul mempelajari ilmu syariat, mempelajari ilmu yang akan menjadi bekalnya, al-ilm wad-da'wah was-suluk. Al-ilm wad-da'wah was-suluk. Jadi seseorang
harus ketika akan berdakwah harus punya ilmu, kemudian setelah itu dia aktif di dalam dunia dakwahnya, dan harus juga membina dirinya dengan suluk yang bagus, dengan akhlak yang baik, dengan tazkiyatun nafas, dan itu didapatkan di dalam kajian-kajian tasawuf yang begitu banyak literaturnya di dalam kitab-kitab Ahlus Sunnah, semisal kitab-kitab Al-Imam Al-Ghazali dan kitab-kitab Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad yang mengajarkan kepada kita bagaimana kita melakukan tazkiyatun nafas tersebut. Jadi ini hal-hal yang terus terang memiliki pengaruh besar di dalam semangat kami di dalam menyampaikan dakwah, sampai kemudian juga kami bertemu dengan Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syahab yang juga sangat luar biasa memberikan semangat dan motivasi kepada kami. Bahkan satu pesan juga yang selalu beliau sampaikan, agar kita lebih memperbanyak membaca buku dan mencari atau mengkaji ilmu-ilmu syariat, duduk bersama para guru, para masyayikh, agar kita memiliki ilmu yang cukup untuk terus menyebarkan dakwah Nabi besar Muhammad SAW. Dan alhamdulillah, semoga ini tentu bisa menjadi jariah beliau dari apa yang beliau tanam di dalam kehidupan kami ini, termasuk semangat dan motivasi yang beliau berikan. Saya menikah, umur saya waktu itu sekitar 26 atau 27 tahun di kota Palembang, dan sampai saat ini alhamdulillah saya baru dikaruniai satu orang anak putri, satu orang putri. Mudah-mudahan insya Allah ditambah lagi oleh Allah Ta'ala, dan alhamdulillah keluarga kami tenang, rukun, damai, dan mudah-mudahan insya Allah menjadi keluarga yang diberkahi oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, tentu kita tidak akan mampu menyelesaikan berbagai problem di luar kalau problem yang di dalam kita belum beres. Kita tidak akan mampu melakukan dakwah di luar kalau di dalam rumah kita sendiri kita belum menyelesaikan urusan-urusan tersebut. Maka alhamdulillah, motivasi dan semangat yang diberikan oleh keluarga tentu itu yang menjadi dorongan bagi kami. Istri, anak, semua jelas sudah mengikhlaskan untuk kami melakukan dakwah. Jam berapapun kita keluar pasti tidak menjadi masalah. Kapanpun kita harus keluar daerah di dalam dakwah juga mereka sudah ikhlas, karena mereka tahu tanggung jawab dan amanat serta beban yang ada di pundak-pundak para dai, para ustadz, para kiai. Dan tentu kita berusaha semaksimal mungkin juga untuk tetap memberikan hak-haknya di dalam perhatian dan lain-lain sebagainya, agar tidak juga menjadi tuntutan bagi kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak terikat dengan jadwal waktu. Ada memang majelis yang rutin, ada yang majelis yang tidak rutin, ada majelis yang sifatnya mingguan, bulanan, atau juga ada majelis-majelis yang sifatnya insidentil, seperti halnya ketika ada acara-acara hari besar Islam dan lain-lain sebagainya. Namun tentunya waktu jadwal tersebut juga tetap kita batasi agar
bisa terus juga memberikan kesempatan untuk istirahat, untuk keluarga, untuk berkhidmah kepada masyarakat, karena bukan hanya ceramah bagian dari dakwah ini. Dakwah ini bukan hanya melalui ceramah, tapi juga bisa melalui hal-hal yang lain, termasuk bagaimana kita melayani umat di dalam setiap waktu yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Misalnya bagaimana juga kita tetap berusaha semaksimal mungkin untuk menghadiri undangan, menjalin silaturahmi dengan keluarga tatkala kita mampu. Ada acara nikahan, ada acara khitanan, ada jenazah, ada tahlilan. Tetap harus kita luangkan waktu agar jangan sampai justru kita sibuk dengan dakwah tapi hal-hal tersebut malah terabaikan. Jadi harus ada waktu-waktu tertentu yang memang diluangkan untuk kegiatan-kegiatan seperti itu. Tentu ketika kita dakwah harus disirami dengan air yang segar. Artinya kita harus senantiasa membaca riwayat-riwayat dakwah orang-orang terdahulu sebelum kita. Kita harus mempelajari bagaimana dakwahnya mereka, dakwahnya Rasulullah SAW, dakwahnya para sahabat, dakwahnya orang-orang soleh sebelum kita, termasuk bagaimana terus kita berusaha menjalin hubungan dengan guru-guru yang telah membimbing kita agar terus menjadi motivasi dan semangat. Karena dakwah ini ibarat pohon yang kalau tidak pernah disirami dengan nasihat-nasihat seperti itu, maka dia daun-daunnya akan kering. Dan kalau kering, ya ujung-ujungnya nanti dia akan rontok di tengah jalan. Maka orang-orang yang berdakwah ini memang perlu untuk juga didakwahi. Bukan hanya dia berdakwah, tapi juga dia didakwahi. Maka bagi para da'i, seyogianya bukan hanya dia minta didengarkan oleh orang lain, tapi terkadang dia juga harus mendengarkan dari orang lain. Tidak hanya dia harus dia yang menyampaikan dakwah, dia yang harus berceramah, tapi bisa jadi orang lain yang ceramah itu bisa menjadi satu hal yang membawa kemaslahatan bagi dirinya. Dan bahkan kita juga seringkali diajarkan oleh guru kita kalau dakwah jangan pernah keluar berdakwah, apalagi keluar kota sendirian. Jadi dianjurkan kita ini kalau dakwah bawa teman, bawa murafik yang disebut, artinya teman di dalam perjalanan itu disunnahkan. Bisa jadi kita dakwah juga sama teman kita, ustadz, dai atau orang yang soleh, kita bawa mereka. Nanti dia sepanjang jalan dia juga baca doa, baca wirid, baca zikir. Dan kalau kita lagi doa, kalau kita lagi ceramah, kita lagi dakwah, dia terus baca zikirnya. Dan ternyata misalnya orang luar biasa menerima dakwah kita, sambutannya luar biasa, tapi bisa jadi sambutan tersebut bukan karena omongan kita, bukan karena dakwahnya kita, tapi justru bisa jadi sambutan orang tersebut karena doa sahabat kita tadi, karena zikir yang dia baca, karena kesolehannya dia. Jadi ini yang penting disampaikan atau dipegang, memang ditekankan oleh guru-guru kami bahwa ketika berdakwah jangan pernah menganggap bahwa ketika berdakwah tersebut diri kita lebih baik dari orang lain. Tugas kita hanya menyampaikan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, juga apa yang kita dapatkan dari guru-guru kita, dari para ulama sebelum kita, untuk kemudian kita sampaikan kepada masyarakat. Fama alaina illal balagh. Tugas kita hanya menyampaikan. Adapun diterima atau tidaknya dakwah kita tersebut adalah urusan Allah Ta'ala. Karena untuk menerima dakwah, menerima seruan, menerima ajakan ini, itu adalah masalah hati. Dan yang menentukan masalah hati manusia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasihat saya kepada masyarakat, kepada diri saya terutama secara pribadi, dan kepada masyarakat umat Islam di Kota Palembang, ayo sama-sama kita sibukkan diri kita dengan menghadiri majelis-majelis para ulama, jalisul ulama wa khalitul hukama,
jalisil kubara wasailul ulama wa khalitul hukama. Duduklah kalian dengan orang-orang yang besar, orang-orang sepuh, duduk sama orang-orang tua, minta nasihat mereka karena mereka lebih tahu tentang kondisi dunia, tentang apa yang sudah mereka alami dari pahit, getir, asam, manisnya hidup. Duduk sama orang-orang tua, sama sesepuh. Kita harus menghargai mereka, orang-orang sepuh. Wasailul ulama, tanya sama para ulama, bertanyalah tentang masalah ilmu. Duduklah di majelis-majelis ilmu, khalitul hukama, dan bergaulah dengan mereka para penguasa untuk kita arahkan agar mereka juga bisa menjadi salah satu pilar membimbing umat. Jadi saya mengharapkan ini bisa menjadi warna kota Palembang, karena dari dulu memang kota Palembang ini identik dengan Darussalam. Darussalam itu kota yang penuh dengan keselamatan, kedamaian, dan yang selamat itu semua selamat. Agamanya selamat, ilmunya selamat, moralnya selamat, akhlaknya selamat. Maka tidak mungkin kita bisa menyelamatkan agama kita, kita bisa menyelamatkan akhlak dan moral kita, bahkan kita bisa menyelamatkan akidah kita kalau kita nggak mau ngaji, kalau kita nggak mau duduk sama ulama, sama ustadz, sama kiai, kalau kita nggak pernah hadir di majelis ta'lim. Apa yang mau kita selamatkan? Karena ibarat akidah kita ini, ibarat akhlak dan moral kita ini ibarat ikan yang kalau tidak kita jaga, dia akan siap untuk dimakan oleh kucing. Ibarat makanan yang siap disantap oleh siapapun. Maka itu harus kita jaga. Bagaimana menjaganya? Jaga dengan duduk bersama para ulama. Kemudian alhamdulillah Darussalam, keselamatan ini juga dari dulu sudah terwujud. Makanya kita lihat dulu pemerintahan zaman dulu, sultan kita, ada kitab Ihya Ulumuddin, karangan atau tulisan tangan Sultan Mahmud Badaruddin, Ihya Ulumuddin, 4 jilid, ada yang kalau cetakannya tipis dia 6 jilid, ditulis tangan oleh Sultan Mahmud Badaruddin, tulisan tangan, khat, dengan tangan beliau sendiri. Artinya Sultan kita masa lalu ternyata aktif di majelis taklim, duduk bersama para ulama, dan tanda dari hal tersebut terlihat dimanapun kuburan Sultan yang ada di kota Palembang ini. Kalau kita lihat Sultan Mahmud Badaruddin 1, sebelahnya pasti ada kuburan gurunya. Sultan Ahmad Susunan Abdurrahman, di sebelahnya pasti ada kuburan gurunya. Dan mereka tidak pernah jauh kuburnya dari gurunya. Dimanapun Sultan, sebelahnya gurunya. Dimanapun Sultan, sebelahnya gurunya. Saking mereka cinta kepada ulama, saking mereka cinta kepada ilmu. Dan ini yang mesti kita galakkan dan kita gerakkan agar masyarakat ini punya kecenderungan dan kecintaan kepada majelis taklim, duduk bersama para guru dan para ulama, agar agamanya terbimbing, hidupnya terbimbing, dan tidak gampang tergelincir ikut hanyut di dalam arus globalisasi, arus modernisasi yang sekarang luar biasa bahaya, membawa dampak positif, tapi juga ada dampak-dampak negatif yang harus diwaspadai oleh umat.